Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Dalam episod ini kita akan berbicara tentang surah Al-Fil. Surah yang turun di Mekah, dinilai oleh sementara ulama surah yang ke-19 yang diterima oleh Nabi dari segi perurutan masa turunnya. Untuk memahami surah ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui ada peristiwa yang terjadi, yang oleh sementara ulama dinyatakan terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa itu adalah kehadiran pasukan bergajah dari Yaman menuju ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Sewaktu itu ada penguasa di Yaman bernama Abraha. Dia membangun suatu tempat peribadatan dan dia menyatakan kepada tuannya, kepada pemimpinnya yang tertinggi yang ada di Ethiopia, Negus Najasyi, saya akan membangun suatu tempat peribadatan yang demikian megah sehingga orang-orang yang pergi ke Ka'bah untuk menyembah di sana beralih ke Yaman. Di San'a itu bekas-bekas bangunan itu, lokasinya masih ada sampai sekarang. Orang yang ke Yaman, ke San'a bisa melihat. Oke. Apa yang disampaikan oleh Abraha kepada Negus, kepada Najasyi ini tercium oleh sementara penduduk Mekah. Ada yang marah. Salah seorang di antara mereka, pergi buang air di tempat peribadatan ini. Ada yang berkata, riwayat lain, ada orang yang pergi membakar itu. Marah Abraha. Maka dia pergi dengan membawa pasukan bergajah ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Berbeda-beda pendapat ulama berapa ekor gajah yang dibawanya. Ada yang berkata 1, ada yang berkata 1 yang paling besar, ada 8 yang kecil, ada yang berkata 12, bahkan ada yang berkata 1000 gajah. Oke, yang penting mereka sampai di dekat Mekah, sekitar 3,5 kilometer dari kota Mekah. Penduduk Mekah merasa bahwa mereka tidak mungkin menghadapi ini. Pemimpin dari masyarakat Mekah ketika itu adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib. Dia pergi menemui Abraha. Dia berkata, Abraha, kamu mengambil unta-unta saya. Saya minta kamu kembalikan unta saya. Kata Abraha, tadinya saya hormati kamu. Saya pikir kamu mau berbicara tentang pembelaan Ka'bah. Kok kamu minta untamu? Dia jawab, unta itu milik saya. Saya berkewajiban untuk membela hak saya. Ka'bah itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Kalau dia mau bela, dia bela. Jangan saya yang membelanya. Karena saya, masyarakat saya tidak mampu untuk membelanya di hadapan kamu. Maka ketika itu terjadi apa yang dilukiskan oleh surah ini. Nah, kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau belum melihat apa yang diperbuat, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Saya ingin garis bawahi melihat. Melihat itu boleh dengan pandangan mata, boleh dengan pandangan hati.
Tentu saja di sini, karena peristiwa ini sudah berlalu lama, tidak mungkin lagi dilihat dengan pandangan mata. Jadi yang dimaksud, apakah engkau tidak melihat, dalam arti tidak mengetahui secara pasti, sebagaimana kepastian dan kejelasan engkau melihat dengan pandangan mata. Kita bisa melihat, mengetahui, tapi masih ragu-ragu. Tidak pasti. Tapi kalau kita mengetahui sekaligus melihat dengan pandangan mata, itu berarti pengetahuan yang sangat jelas. Dan memang peristiwa ini sangat populer di kalangan masyarakat Mekah, sampai-sampai tahun kehadirannya dikenal sebagai tahun gajah. Jadi ini sangat populer. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, saya ingin berkata begini, fa'ala itu di dalam Al-Quran, kalau pelakunya itu manusia, maka itu biasanya memberi kesan perbuatan yang buruk. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt. Dan engkau memperbuat perbuatanmu yang telah engkau perbuat. Itu ditujukan kepada Nabi Musa yang pernah membunuh seseorang. Tetapi kalau fa'ala, pelakunya adalah Allah, maka itu berarti siksa atau ancaman siksa. Nah, di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu, dalam arti siksa yang dijatuhkan oleh Tuhan terhadap ashabul fil. Jadi Tuhan menjatuhkan siksa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu, dhalla itu digunakan Al-Quran untuk segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Yang tidak benar itu dhalla. Karena itu lupa bisa berarti dhalla. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Lupa itu karena tidak kebenaran. Sesuatu yang tidak mencapai keinginan itu juga dhalla, sesat. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan sehingga tidak mencapai sasaran apa yang mereka kehendaki. Nah, saya ingin garis bawahi lagi kata kaid. Kaid itu tipu daya ya. Nah, tipu daya itu adalah melakukan sesuatu yang tersembunyi, yang dinampakkan sebagai sesuatu yang bukan seperti itu tujuannya. Saya memberi seseorang seakan-akan sesuatu hal yang bagus, yang nampak adalah bagus, tetapi tujuannya ada tujuan yang tersembunyi. Tipu daya. Nah, ini Abraha, tujuannya apa? Dia nyatakan bahwa tujuan saya mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang tersembunyi. Nah, tujuannya yang tersembunyi itu apa? Mari kita lihat. Mekah waktu itu waktu itu ada dua adik kuasa. Ada Persia, ada Romawi. Dia sudah punya wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Yaman itu dikuasai oleh Romawi. Mekah dan sekitarnya belum dikuasai oleh siapa-siapa. Rupanya dia sengaja membuat tempat peribadatan itu dan mengatur supaya dia dibakar atau dihina oleh seseorang. Itu sebenarnya dia yang mengaturnya sendiri untuk dia jadikan dalih menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya tujuannya bukan menghancurkan Ka'bah secara pasti, tapi itu cara agar supaya dia menguasai kota Mekah. Nah, itu tujuannya yang tersembunyi. Nah, Allah menyatakan ja'ala kaidahum fi tadlil. Bagaimana itu? Arsal alaihim tayran ababil
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirim kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempar mereka dengan batu-batu yang tercatat nama-nama mereka yang akan dikenai itu, atau batu-batu dari tanah yang sudah terbakar, dan menjadikan mereka itu semua seperti daun yang dimakan ular. Baik, kita akan melihat suatu fragmen, kemudian kita diskusikan dan bicarakan ayat-ayat kita ini. Baik Pak, selamat siang. Ditunggu sebentar ya Pak, Bapak sedang dalam perjalanan. Baik. Bapak juga dari PT Apu Supplier Karton Pak? Betul sekali Mbak. Kedatangan kami ke sini adalah untuk bertemu secara langsung dengan Pak Widarta. Kami bermaksud untuk memohon pembayaran karton yang sudah kami kirim beberapa kali. Ya, bagi kami jumlah tersebut sudah cukup banyak, Mbak. Jumlahnya berapa banyak ya Pak ya? Ada 6 faktur yang belum terbayar, dan Mbak bisa merekap sendiri jumlahnya. Wah, kalau sudah 6 faktur, jumlahnya lumayan banyak ya Pak ya. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang Pak Widarta. Nat, bikin minum. Baik Pak. Ada apa nih? Mau nagih? Ada 6 faktur yang belum dibayar, Pak. Jadi, kami mohon pembayarannya segera, Pak. Baru 6 faktur aja kalian sudah ribut soal pembayaran. Pasti gue bayar. Tapi selanjutnya, kalian gak usah kirim lagi barang ke gua. Bisnis kita cukup sampai di sini. Emang gak ada supplier lain apa? Nah, silahkan. Permisi, Pak. Rat, kesini bentar, Rat. Baik Pak. Loh, kok bengong? Ada apa kamu? Tidak ada apa-apa Pak. Rat, mulai hari ini semua pembayaran apapun kita pending dulu. Karena saya mau buka pabrik lagi di Jambi sama Makassar. Baik Pak. Pak, koran hari ini memuat berita tentang Bapak. Tentang saya? Isinya apa? Diberitakan bahwa Bapak mau menggusur makam dan bangun mall di atasnya. Gawat. Kacau. Siapa yang bocorkan semuanya ini? Saya tidak tahu, Pak. Maaf, Pak. Ini korannya. Saya permisi dulu, Pak. Siang, Bos. Siang. Coba kamu baca ini. Pasti salah satu dari kalian yang membocorkannya. WD pengusaha konglomerat akan menggusur tanah makam, berikut sebuah bangunan masjid di sebelahnya untuk disulap menjadi mall modern. Cukup. Cukup. Tentu kalian masih ingat kan? Ketika saya merencanakannya dulu, hanya kalian bertiga yang tahu. Lalu kenapa semuanya ini jadi bocor? Hah? Siapa yang melakukannya? Baik, baik. Sekarang saya tidak mau tahu. Kalian kumpulkan ratusan orang, lalu serang kantor berita itu. Ini kan menjatuhkan nama baik saya dan perusahaan ini. Maaf, Bos. Saya kira di
di antara kami bertiga ini tidak ada yang berani membocorkan rencana tersebut. Kami juga tidak tahu dari mana informasi itu didapatkan. Soal perintah bos untuk menyerang kantor koran itu akan kami laksanakan, bos. Kami selalu siap melaksanakan apapun yang bos perintahkan. Nah, bagus. Bagus itu. Sekarang saya perintahkan kalian untuk menyerang kantor itu 3 hari dari sekarang. Paham? Ya sudah, saya mau ke pabrik dulu. Astagfirullahaladzim. Wan, kenapa tadi kamu bilang sanggup melaksanakan perintah penyerangan ke kantor koran ini? Kamu seperti tidak tahu watak bos kita, Roy. Dan kamu, Doni, bilang sanggup melaksanakan apa-apaan itu? Kalau kita tidak mau melaksanakannya, tamatlah riwayat hidup kita. Karena bos sudah langsung menuduh kita yang membocorkannya. Sebenarnya, siapa yang membocorkan rencana tersebut? Bos kan banyak juga relasi dan teman-temannya. Mungkin saja dia tidak sadar cerita kepada mereka. Ya Allah, dalam hati saya tidak sanggup melaksanakan perintah bos. Hei Roy, kamu tadi dipanggil si bos. Ada apa sih? Kami disuruh menyerang kantor koran ini dengan melibatkan ratusan orang. Ini kan tindakan konyol. Waduh, kamu harus hati-hati Roy. Ya, kamu tahu sendiri kan si bos. Dia itu orangnya tegaan dan sadis. Bahkan saudara sendiri, dia tega mematikan bisnisnya. Ya, saya tahu itu. Demi keinginan bos terlaksana, semua orang jadi korban. Roy, gimana rencana kita besok? Sebenarnya aku ragu-ragu, Roy. Sejujurnya, aku tidak sanggup melaksanakan tugas ini. Saya jadi ingat peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abruha dengan pasukan gajahnya. Hanya dengan hitungan menit pasukan itu berantakan oleh lemparan batu kecil panas dari neraka yang dibawa burung ababil. Itu fakta sejarah ratusan tahun yang lalu. Maksud kamu apa Roy? Ya, itu kan ungkapan. Kalau kita serang kantor koran ini, itu kan tindakan angkara murka. Karena bos merasa paling kaya, paling berkuasa. Dan kita akan jadi korbannya, seperti pasukan gajah itu. Tidak. Tidak. Saya tidak akan melakukan perintahnya. Apapun yang akan terjadi, saya akan menanggungnya. Setuju, aku ikut denganmu, Roy. Oke, apapun yang akan terjadi, kita akan tanggung bersama. Terus aku gimana dong? Ratna, kamu kan sekretarisnya. Sudahlah, kamu tetap saja di sini. Tidak, aku tidak mau. Sebenarnya, aku juga ingin keluar dari perusahaan ini. Perusahaan yang dipimpin oleh orang yang arogan dan tidak manusiawi. Jadi, aku ikut kalian saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya memperhatikan fragmen tadi, apa sebenarnya makna dari kisah pasukan Abraha ini? Dan apakah bisa dijadikan tamsil bahwa sesuatu yang kecil terkadang bisa mengalahkan yang besar? Dan mungkin bisa dijadikan ilustrasi bahwa burung-burung yang kecil bisa mengalahkan gajah yang besar. Dan kami mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih.
kemenangan dan kekalahan tidak hanya ditentukan oleh besar dan sempurnanya alat-alat yang digunakan. Tetapi kemenangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali yang bersumber dari Allah. Memang Allah ada menetapkan sistem. Salah satu sistem untuk mencapai kemenangan itu adalah persiapan yang baik, mental yang kuat, peralatan yang sempurna. Tetapi ini sebahagian dari faktor. Bisa saja itu semua berkumpul, tetapi ada faktor lain yang lebih dominan sehingga ini kalah. Itu sebabnya Allah juga berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Sekian banyak kelompok yang kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Itu juga sebabnya. Jadi semua itu berkisar atau bermuara pada izin Allah. Izinnya ini ada yang sistem, ini yang umum, ini yang dinamai sunnatullah, tetapi ada juga yang dinamai inayatullah. Nah, kisah yang ada di sini itu tidak menggambarkan sunnatullah. Itu bukan hal yang biasa. Sedikit kok bisa mengalahkan yang besar. Ini namanya inayatullah. Ini pertolongan Allah. Saya kira itu makna yang kita bisa angkat di sini ya. Baik, mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan lagi ini ketika nanti kita lanjutkan bahasan kita. Kita bisa lanjut, kita kembali kepada surah kita. Alam tara kaifa fa'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus atas mereka tair burung ababil berbondong-bondong, datang satu sesudah yang lain. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar batu min sijil. Sijil ada yang mengartikannya dari bahasa Arab sajala, mencatat. Jadi sijil yang tercatat di situ nama siapa yang harus dikenai. Jadi burung ini melempar persis kena. Itu ada yang berkata begitu. Tapi ada lagi yang berkata sijil itu dari bahasa Persia. Sijil bermakna batu yang bahannya adalah tanah yang kering yang sudah terbakar. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka menjadikan mereka, asf itu daun, ma'kul yang dimakan. Asf itu daun-daun yang rontok dari pohon-pohon yang ada di tanah. Itu biasa dimakan oleh binatang, ya kan? Nah, setelah dimakan oleh binatang, maaf, dia mengeluarkan kotorannya. Nah, kata sementara orang, ada burung, kata Syekh Muhammad Abduh, burung-burung ini hinggap di tanah, tanah itu berkuman, dia di kakinya ada bekas-bekas kuman-kuman itu, kuman-kuman itulah yang mengenai pasukan ini. Jadi ini sangat logis ya. Ada ulama lain berkata begini, asfin ma'kul seperti daun yang dimakan ulat. Ya artinya hancur. Nah, bagaimana peristiwa ini? Kata mereka, peristiwa ini tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Ini peristiwa luar biasa. Kenapa dia peristiwa luar biasa? Kita lihat kata mereka. Sejak awal ayat ini menyatakan fa'ala rabbuka.
perbuatan Tuhanmu. Ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan perbuatan yang dikenal dalam sunnatullah, hukum-hukum alam yang selama ini terjadi. Yang kedua, kalau memang itu kuman dan penyakit lepra, itu kan jarak antara lokasi pasukan bergajah ini dengan Mekah hanya 3,5 kilometer. Kira-kira tidak menular juga kepada penduduk Mekah? Pasti akan menular. Jaraknya terlalu dekat. Sedangkan riwayat menyatakan bahwa yang terkena itu hanya pasukan bergajah. Dan semuanya mati, bahkan Abraha itu pun walaupun sempat sampai lagi di sana, di Yaman, di sana dia mati. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Ini yang dinamakan inayatullah. Nah, saya terangkan, ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Saya beri contoh. Ada pesawat penumpangnya 100 orang. Meledak pesawatnya. Menurut kebiasaan, penumpangnya bagaimana? Mati semua. Seandainya ada seorang bayi yang selamat, itu apa itu? Itu di luar kebiasaan. Itu namanya inayatullah. Kehadiran Nabi Muhammad itu inayatullah. Tidak mungkin dalam satu masyarakat yang tidak menghormati wanita, satu masyarakat yang tidak mengenal keesaan Tuhan, lahir dari situ seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, kemudian menyampaikan ajaran, memberi penghormatan pada wanita, menganjurkan ini. Itu inayatullah. Kalau ada satu orang sembuh tanpa makan obat, apa itu? Itu inayatullah. Nah, dalam kehidupan keseharian kita ini, yang sering terjadi adalah sunnatullah. Sunnah itu artinya kebiasaan-kebiasaan. Tetapi ada juga yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu karena Allah mempunyai rencana tertentu menyangkut seseorang atau satu masyarakat. Nah, kita lihat sekarang. Seandainya Abraha berhasil, itu kota Mekah, di sana dia akan mengajarkan ajaran yang dianut oleh Abraha yang ketika itu menganut ajaran Kristen. Kira-kira kalau Nabi Muhammad muncul di sana, Ka'bah dihancurkan, kira-kira masih sempat diajarkan tauhid di sana? Tidak mungkin. Di sini Allah turun tangan. Itu inayatullah. Ada dalam ajaran agama yang dinamai madad, pertolongan Tuhan. Itu orang-orang tasawuf mengenal itu. Inayatullah itu kita bisa raih kalau kita berusaha, lalu kita tidak bisa lagi melakukan usaha setelah usaha ini tadi. Nah, di situ Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang dinamai inayatullah. Apa yang terjadi terhadap pasukan bergajah ini adalah inayatullah, bukan sunnatullah. Kalau lepra itu sunnatullah, di mana-mana bisa terjadi. Saya kira itu yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mendapat inayah dari Allah. Kemudian apa ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa kita itu telah mendapat inayah dari Allah? Terima kasih. Bagaimana cara mendapat inayatullah? Saya dulu ingin beri gambaran begini. Dulu waktu perang Badar, kaum muslimin itu hanya 313 orang. Dengan persenjataan yang sangat minim.
orang-orang musyrik 1000 orang lebih. Ketika itu ada pertolongan Allah, ada inayatullah. Salah satu bentuk inayatullah ketika itu, Allah mengukuhkan kaum muslimin dengan turunnya malaikat. Ini inayatullah. Nah, waktu perang Uhud, kaum muslimin juga mengharapkan inayatullah. Mengharapkan lagi turunnya malaikat. Waktu perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Ada ayat Al-Quran yang bisa menjawab pertanyaan ibu dalam konteks perang Uhud itu. Dinyatakannya, intos biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau kamu sabar, bertakwa, dan mereka itu menyerang kamu dari arah ini, menyerang kamu secara mendadak, atau menyerang kamu karena kebencian mereka kalah waktu perang Badar. Kalau kamu sabar dan bertakwa, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat untuk mendukung kamu. Nah, yang ingin saya katakan, syaratnya untuk mendapat madad atau inayatullah adalah bersabar dan bertakwa. Berusaha dulu, kata Sayyidina Ali, Tuhan tidak memberikan inayahnya kepada kita kecuali setelah dia melihat bahwa kita bersungguh-sungguh. Jadi mau dapat inayatullah, bersungguh-sungguhlah bersabar, bersungguh-sungguhlah bertakwa. Nah, dalam kehidupan keseharian ini, itu terkadang kita lihat. Itu bisa dirasakan oleh seseorang. Saya kok tidak usaha? Saya tidak pernah membayangkan ada ini. Itu inayatullah. Itu caranya. Ya. Jadi jangan anggap duduk-duduk begitu aja mau inayatullah itu nggak datang. Harus ada ketabahan, harus ada ketakwaan mengikuti tuntunan Allah. Baik, yang kedua siapa? Anda. Terima kasih Pak Kores yang saya hormati. Cukup simpel mungkin pertanyaan saya, berawal dari ketidaktahuan saya tentang Tuhan mengutus burung ababil kepada pasukan bergajah. Burung ababil di sini apakah memang utusan Tuhan dari langit atau memang burung yang biasa sehari-hari orang Mekah melihatnya? Terima kasih mungkin itu. Saya tidak tahu persis apakah burung itu burung-burung biasa atau burung yang luar biasa. Tetapi ada riwayat yang perlu dicek kesahihannya, yaitu Abdul Muttalib sewaktu sudah menghadap sudah bertemu dengan Abraha, dia kembali ke Ka'bah sambil mengadu kepada Tuhan, ya Allah, ini mereka akan menghancurkan rumahmu. Saya serahkan kepada kamu, belalah rumah ini. Nah, waktu itu menurut riwayat tersebut, riwayat ini ada dikemukakan oleh Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir. Dia katakan sewaktu itu dia melihat seekor burung yang tidak seperti burung-burung yang biasa. Nah, jadi berarti ini kan burung luar biasa ya. Memang banyak sekali cerita-cerita riwayat menyangkut burung-burung itu. Tapi sebagian di antaranya riwayat-riwayat itu terlalu dilebih-lebihkan. Itu sebabnya kita berkata tidak mustahil burung-burung biasa yang diutus Tuhan. Hanya di sini dia mempunyai peranan yang berbeda dengan peranan burung-burung biasa. Ya, tapi kalau kita mau anggap tadi pendapat Syekh Muhammad Abduh yang menyatakan ini burung biasa, hinggap di tanah, bawa kuman dan lain-lain sebagainya, itu biasa-biasa saja. Hanya seperti apa yang saya katakan, kalau yang seperti itu tidak diisyaratkan oleh fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu. Dan kalau begitu, tidak harus semua pasukan bergajah meninggal, tidak ada salah seorang dari masyarakat Mekah yang meninggal. Jadi ini memang peristiwa luar biasa. Jelas ya? Oke.
kita bisa ambil kesimpulan kira-kira? Saya kira kesimpulan kita yang pertama menyangkut inayatullah ini. Tuhan punya rencana. Tuhan turun tangan. Dan untuk memperoleh inayatullah, memperoleh pertolongan Allah, kita perlu mendekatkan diri kepadanya. Itu sebabnya kita sering berkata, kita mengharapkan taufik dan inayah Allah. Taufik itu persesuaian kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saya mau begini, mudah-mudahan Tuhan mau begitu juga. Jadi itu. Baru kita juga meminta pertolongannya, inayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin ambil kesimpulan di sini adalah pertolongan dan kemenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengandalkan kekuatan Anda. Jangan merasa yakin memperoleh kemenangan dengan adanya kekuatan pasukan atau adanya kekuatan, adanya pengetahuan, tetapi kekuatan dan pengetahuan harus selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kelompoknya besar, kekuatannya besar, tapi justru bisa dikalahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bisa tarik dari surah Al-Fil ini. Baik, insya Allah kita bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehancuran pasukan Abrahah adalah semata-mata karena inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya Allah tidak berkenan membiarkan kota Mekah dikuasai oleh orang kafir nan jahat. Hanya sampai di sini pemirsa kebersamaan kita untuk kali ini. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.